Pada sesi yang lalu telah kita bahas tentang pengolah grafis, yang sekarang pengolah grafis itu lebih dikenal dengan nama GPU atau Graphic Processing Unit. Pada saat itu dijelaskan bahwa pada motherboard yang tipe lama yang masih menggunakan sistem chipset konvensional, yaitu yang merupakan paduan dari chip not bridge dan short bridge, pengolah grafis ini ada yang sudah diintegrasikan atau dimasukkan atau disatukan langsung ke chip not bridge-nya ini. Pengolah grafis yang sudah diintegrasikan ke dalam chip not bridge ini dikenal dengan nama IGP atau Integrated Graphic Processor. Nama lainnya adalah IGC atau Integrated Graphic Controller. Sedangkan pada komputer-komputer yang lebih baru, pengolah grafis atau GPU tadi diintegrasikan pada prosesornya. Ini contoh prosesor untuk laptop. Nah, chip yang kecil ini adalah core daripada CPU-nya. Sedangkan yang besar ini adalah core dari GPU-nya. GPU yang besar ini, yang sudah disatukan ke dalam prosesor atau ke dalam CPU ini, dikenal dengan nama IGPU, Integrated Graphic Processing Unit. Ada pula IGP ini yang disodorkan langsung ke motherboard-nya. Biasanya terdapat pada laptop. GPU tadi disodor pada laptop ini. Nah, GPU yang sudah disodorkan pada laptop ini dikenal dengan nama GPU on board. Kemudian, GPU yang ada pada card-nya yang semacam ini akhirnya dikenal dengan nama GPU discrete. Nah, akibat penjelasan yang semacam ini pada sesi yang lalu, timbul beberapa pertanyaan. Sebetulnya pertanyaannya banyak ya, tapi kita jawab satu persatu. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kalau sudah ada IGP atau IGPU, apakah masih bisa dipasang grafik card? Apakah semua bisa berfungsi? Jadi maksudnya semacam ini. Misalnya pada yang sistem lama ini. Kalau di sini sudah ada IGP-nya atau IGC-nya, jadi pengolah grafis yang sudah diintegrasikan ke chip not bridge ini, apa bisa dipasang kartu grafis eksternal tambahan di sini? Kalau bisa, apa keduanya itu bisa berfungsi? Itu pertanyaannya. Nah, kalau pada komputer yang lebih baru, yaitu yang prosesornya ini sudah ada IGP-nya, apakah juga bisa padanya itu dipasangkan kartu grafis eksternal seperti tadi? Jawabannya bisa. Nah, bedanya bagaimana? Seperti ini contohnya. Pada yang tipe lama yang masih menggunakan sistem chipset konvensional, itu dipasangkan kartu grafis di sini masih bisa fungsi. Dua-duanya fungsi, iya, tapi seperti ini. Ya. Yang berfungsi kebanyakan hanya salah satu saja. Ada yang ketika ini dipasangkan ke motherboard, maka secara otomatis nanti yang berfungsi yang eksternalnya ini, yang diskritnya ini. Sedangkan yang ada di dalam chip not bridge, yang IGP-nya nggak berfungsi. Nah, dia secara otomatis kayak begitu. Namun ada pula ketika ini dipasangkan, maka ini tetap nggak bisa berfungsi. Yang berfungsi itu adalah yang IGP yang ada pada chip not bridge-nya ini. Nah, supaya yang eksternal ini bisa berfungsi, harus diatur dulu melalui BIOS. Di situ dipilih pakai yang eksternal atau pakai yang internal, yaitu yang IGP yang ada pada not bridge ini. Tapi kalau dua-duanya berfungsi secara bersamaan, artinya bisa dipasang dua monitor. Nah, ini yang lama-lama itu saya nggak ngerti ya, saya belum temukan yang kayak gitu. Kebanyakan hanya satu aja itu yang bisa difungsikan. Tapi dua-duanya bisa gitu, tapi hanya salah satu yang bisa dihubungkan ke
monitor dan menampilkan gambar di sana. Kalau Anda pemirsa ada yang pernah mengetahui dua-duanya bisa, silahkanlah diberikan informasi pada kami di kolom komentar. Terima kasih kalau ada informasinya. Nah, berbeda dengan yang sistem baru di mana yang GPU-nya itu diintegrasikan langsung ke prosesornya ini. Jadi kalau yang laptop kelihatan ya, ini chipnya ini kelihatan. Kalau pada yang desktop nggak kelihatan karena dia tertutup oleh logam yang disebut IHS. Contohnya kayak begini ini. Ini ada iGPU-nya tapi tertutup logam ya. Jadi nggak kelihatan kalau kayak begini. Nah kalau yang seperti ini yang tipe baru ini, apakah bisa dipasangkan kartu grafis di sini? Jawabannya bisa. Apakah dua-duanya bisa berfungsi secara bersamaan? Iya, kebanyakan sekarang itu bisa berfungsi yang secara bersamaan. Dan bisa difungsikan satu saja. Yang satu dimatikan bisa. Itu semua diatur melalui BIOS-nya. Mau digunakan yang mana? Salah satu misalnya yang eksternalnya, yang internalnya dimatikan bisa, yang internalnya dipakai, yang eksternalnya nggak dipakai bisa, dipakai dua-duanya bisa, ya. Tapi kalau yang versi lama ada yang nggak bisa ya, ada juga yang harus milih satu, yang awal-awal itu, versi yang awal yang untuk yang sudah pakai single chipset semacam ini. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang kita lihat pada pertanyaan yang kedua. Performa iGPU apa sama dengan yang diskrit? Katanya lebih bagus yang diskrit. Lantas kapan saat harus pasang GPU diskrit? Artinya begini, apakah iGPU yang ada pada prosesor itu sama performanya dengan yang diskrit yang ada pada kartu grafis? Nah, jawabannya semacam ini. Bisa sama, bisa tidak, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Sangat bergantung Anda membandingkannya. Misalnya kayak begini. Ini adalah motherboard yang versi baru di mana slot kartu grafisnya ini menggunakan interface PCI Express versi 4 atau versi 5 gitu. Kemudian di sini sudah ada GPU-nya ya, tentunya. Terus dipasang kartu grafis eksternal di sini. Namun di sini versinya PCI Express versi 1 misalnya kayak begitu. Kalau itu terjadi tentu yang ada di sini akan lebih bagus. Karena biasanya ini disetting sudah sama dengan versi pada interface PCI Express-nya ini. Nah, kalau ini versi 1 tentu kan yang lebih lambat. Dengan demikian, yang internalnya biasanya lebih bagus. Tapi kalau Anda pasangkan, ini sama-sama versi 4, misalnya ini versi 4, ini versi 4 juga PCI Express-nya. Anda pasangkan di situ. Nah, umumnya yang eksternal ini lebih bagus daripada yang internalnya. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi tergantung Anda membandingkannya itu kartu grafisnya atau GPU eksternalnya itu dengan yang mana, versi yang mana. Seperti itu. Kalau dia pada generasi yang sama, ya pada tahun yang sama pembuatannya, tentu yang eksternal ini lebih bagus daripada yang internalnya tadi. Nah, kemudian pertanyaannya begini. Lantas kapan saat harus pasang GPU discrete? Jawabannya semacam ini. Kalau Anda menggunakan yang internalnya di sini, misalnya untuk aplikasi-aplikasi yang agak berat, misalnya untuk gaming ya, gaming yang nggak begitu berat atau pokoknya gaming ya. Kemudian digunakan untuk aplikasi misalnya pembuatan grafik 3 dimensi, 2 dimensi, animasi ya, atau gambar-gambar arsitektur misalnya kayak begitu, dia agak berat. Kalau Anda menggunakan internalnya ini, nggak ada kartu grafisnya, ternyata dia menjadi tersendat-sendat, gambarnya yang tampil ya, atau lamban, atau bagaimana seperti itu, saat itulah Anda perlu kartu grafis eksternal. Tentu belilah eksternal yang spesifikasinya lebih tinggi daripada internal. Kalau selama yang di sini masih lancar-lancar saja Anda pakai misalnya untuk game ya, untuk gaming, atau untuk animasi ya, atau untuk pembuatan video-video atau film yang 3 dimensi dan lain sebagainya, gambar arsitektur, masih lancar-lancar saja Anda bisa gunakan yang ini, yang internalnya. Nggak usah pasang kartu grafis. Jadi ini diperlukan apabila memang yang di sini sudah tidak
mumpuni lagi, tidak bisa mendukung kerja komputer itu lagi. Jadi itu jawaban yang pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, ada lagi yang nomor 4 dan seterusnya ya. Pada yang nomor 3, pada teknologi yang baru, apakah semua sudah memiliki IGP atau GPU? Artinya di sini, pada komputer-komputer masa kini, apakah GPU-nya sudah diintegrasikan ke dalam prosesor semua? Semuanya apa seperti itu? Itu pertanyaannya. Pertanyaan nomor 3 akan kita jawab pada sesi selanjutnya.